Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sagita Mahmud dari kelas 2E PGSD. Pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Pada video kali ini saya akan menguraikan atau menjelaskan mengenai model-model inovatif pembelajaran. Saya memilih 3 model pembelajaran, yaitu yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan model pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 hingga 5 orang siswa dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Konsep heterogen di sini adalah struktur kelompok yang memiliki perbedaan latar belakang, kemampuan akademik, perbedaan jenis, perbedaan ras, dan bahkan mungkin etnisitas. Hal ini diterapkan untuk melatih siswa menerima perbedaan dan bekerja dengan teman-teman yang berbeda latar belakangnya. Model ini juga sangat mudah diadaptasikan karena telah digunakan dalam matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, teknik, dan banyak subjek lainnya. Dan pada tingkat sekolah dasar sampai juga perguruan tinggi. Dalam STAT, siswa dibagi menjadi kelompok beranggotakan 4 orang yang beragam kemampuan, jenis kelamin, dan sukunya. Guru memberikan sesuatu pelajaran dan siswa di dalam kelompok memastikan bahwa semua anggota kelompok itu menguasai pelajaran tersebut. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif model STAT. Yang pertama, penyampaian tujuan dan motivasi. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, pembagian kelompok. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok di mana setiap kelompok itu beranggotakan 4 sampai 5 siswa yang memprioritaskan heterogenitas keragaman kelas dalam prestasi akademik, gender, jenis kelamin, atau etnik. 3. Teknik presentasi dari guru. Guru menyampaikan materi pelajaran terlebih dahulu, menjelaskan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut serta pentingnya pokok tersebut dipelajari. Guru memberi motivasi siswa agar dapat belajar belajar dengan aktif dan kreatif. Di dalam proses pembelajaran, guru dibantu oleh media demonstrasi, pertanyaan atau masalah yang nyata terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskan juga tentang keterampilan dan kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa, tugas dan pekerjaan serta cara-cara mengerjakannya. Keempat, kegiatan belajar dalam tim. Siswa belajar dalam kelompok yang telah dibentuk. Guru menyiapkan lembaran kerja sebagai pedoman berbagi kerja kelompok sehingga semua anggota menguasai dan masing-masing memberikan kontribusi. Selama tim bekerja, guru melakukan pengamatan, memberikan membimbing, dorongan, dan membantu bila diperlukan. Kerja tim ini merupakan ciri penting dari STAT. Yang kelima, kuis evaluasi. Guru melakukan evaluasi hasil belajar melalui pemberian tes, kuis tentang materi yang dipelajari, dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja kelompok masing-masing siswa. 6.
6. Penghargaan prestasi tim. Setelah pelaksanaan kuis, guru memeriksa hasil kerja siswa dan diberikan angka dengan rentang 0 sampai 100. Selanjutnya, pemberian penghargaan atas keberhasilan kelompok. Kedua, model jigsaw. Model jigsaw ini yaitu model yang dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot Aronson dan teman-teman di Universitas Texas. Arti jigsaw dalam bahasa Inggris adalah gergaji ukir dan juga ada yang menyebutnya dengan istilah puzzle, yaitu sebuah teka-teki menyusun potongan gambar. Pembelajaran kooperatif model jigsaw ini mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji jigsaw, yaitu siswa melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja dengan siswa lain untuk mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya, model ini guru membagi satuan informasi yang besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Selanjutnya, guru membagi siswa dalam kelompok belajar kooperatif yang terdiri dari 4 orang siswa sehingga setiap anggota bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap komponen atau topik yang ditugaskan guru dengan sebaik-baiknya. Siswa dari masing-masing kelompok dibagi yang terdiri dari atas 2 atau 3 orang. Langkah-langkah model pembelajaran jigsaw. Yang pertama, siswa dikelompokkan dengan anggota kurang dari 4 orang. Yang kedua, tiap orang dalam tim diberi materi tugas yang berbeda. 3, anggota dari tim yang berbeda dan penugasan yang sama membentuk kelompok baru. Yang keempat, setelah kelompok ahli berdiskusi, tiap anggota kembali ke kelompok asal menjelaskan kepada anggota kelompok tentang subbab yang mereka kuasai. Kelima, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Yang keenam, pembahasan. Yang ketujuh, penutupan. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran investigasi kelompok atau grup investigasi. Model pembelajaran ini dapat memberikan pengalaman kepada siswa dalam memecahkan sesuatu permasalahan dengan cara sendiri dan dibicarakan dalam grup secara demokratis. Pembagian langkah-langkah pelaksanaan model investigasi kelompok terdiri menjadi 6 fase. Yang pertama, memiliki topik. Yang kedua, perencanaan kooperatif. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, analisis dan sintesis. Yang kelima, presentasi hasil final. Yang keenam, evaluasi. Langkah-langkah model pembelajaran. Yang pertama, siswa dibagi menjadi ke dalam 4-6 orang. Yang kedua, guru memberikan pengertian tentang apa yang harus dilakukan oleh siswa di masing-masing kelompok. Yang ketiga, siswa dihadapkan pada suatu situasi yang memerlukan pemecahan atau suatu keputusan yang harus ditentukan. Yang keempat, siswa mengeksplorasi situasi tersebut. Yang kelima, siswa merumuskan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi tersebut. Antara lain merumuskan masalah, menentukan peran anggota kelompok, merumuskan alternatif cara yang akan digunakan. Yang keenam, dalam melaksanakan 3 langkah A, B, dan C di atas, siswa dapat dibimbing oleh guru yang bertindak sebagai mentor. Yang ketujuh, masing-masing kelompok melaksanakan kerja mandiri. Yang kedelapan, siswa melakukan pengecekan terhadap kemajuan dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian hasil tugas kelompok yang dipresentasikan di depan kelas agar sesuai yang lain saling terlibat dalam pekerjaan dan memperoleh perspektif luas pada topik itu. Kesembilan, siswa memberikan umpan balik mengenai topik yang telah mereka kerjakan berdasarkan tugas masing-masing kelompok, dan siswa bersama dengan guru berkoordinasi dalam mengevaluasi pembelajaran. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara berulang sampai ditemukan suatu solusi, yaitu keputusan yang tepat. Demikian penjelasan mengenai model-model inovatif pembelajaran dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.